Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sama kawan ya, kita akan berkendara motor kopling di jalan raya. Oke, jadi buat teman semuanya pemula, kalau kalian belum tahu, kalian bisa lihat di deskripsi, terus ada linknya, kalian bisa tonton videonya untuk tutorialnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk gunakan helm kawan ya. Kita nyalakan. Oke, tunggu dulu sampai standby. Oke, jangan lupa untuk nyalakan lampunya. Oke, nyalakan lampu. Kalau motor-motor zaman sekarang kan udah otomatis ya kawan-kawan ya. Apanya langsung auto nyala gitu. Oke, tekan kopling, masukkan gigi satu. Oke, untuk awalan harus gunakan gigi satu kawan-kawannya. Ketika berhenti, kita akan melaju. Lepaskan kopling secara perlahan dan gas secara perlahan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, dan buat teman semuanya ya, jangan lupa untuk nyalakan lampu sen. Kita mau ambil kiri. Oke, jangan lupa untuk mau nyebrang itu tengok kanan dan kiri kawan-kawan ya. Tengok kanan terlebih dahulu. Oke, kosong, kosong, dan kita posisinya seperti ini ya. Ketika berhenti, oke, kosong ya. Yuk, kita masuk, lepaskan kopling dan gas secara perlahan. Kemudian gas secara perlahan dilepaskan, kopling ditengkep, masukkan gigi 2. Kopling dilepaskan dan gas secara perlahan. Jadi setiap pengoperan gigi itu harus seperti itu kawan-kawannya. Dan jangan lupa untuk matikan ya lampu sennya. Oke, kita naikkan gigi ya ke gigi 3. Oke, lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi 3, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Pokoknya nama gitulah. Oke, kita naikkan lagi ya gigi 4. Oke, gigi 4, masuk gigi 4. Oke, jadi salam kenal ya buat supaya yang baru saja gabung di channel vlog ya, jangan lupa lagi untuk subscribe, untuk klik icon loncengnya agar kalian itu mendapatkan notifikasi dari channel gua. Oke, 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 oke. Selamat pagi. Oke, dan bisa teman lihat di sini ada lampu dim, dim ini kode ya, lampu dim sama saja dengan jarak dekat, jarak jauh gitu kan kawannya. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk itu apa namanya, setting ya spion untuk melihat situasi kendaraan di belakang kawan-kawan ya. Oke. Nah, di sini ada marka putus-putus nih, ada marka putus-putus, bisa teman lihat ya. Ada satu garis kuning putus-putus, bisa teman lihat ya di sini. Nah, di sini kita bisa melintasinya, biasanya kita temukan di jalan yang lurus gitu kawan-kawan ya. Itu untuk menyalip biasanya. Boleh kita melintasinya kawan-kawan ya, asalkan depan kan kosong gitu ya ketika lokasi untuk menyalip gitu kawan-kawan ya. Nah, di sini dibelokan nih, bisa teman-teman lihat ya. Ini ada marka garis kuning tanpa putus. Kita tidak boleh melewatinya ya. Tidak boleh melewatinya. Kita boleh ya untuk apa namanya, melewatinya asalkan jangan keluar dari garis tersebut. Oke, kita turunkan gigi ya. Ini harus turunkan gigi ketika akan menyalip. Ketika ini kosong, oke, gas, gas, tancap gas, kosong. Oke, naikkan gigi. Oke, naikkan gigi, kita masuk ke jalur kita lagi gitu kan kawan ya. Jadi jangan sampai kita berada di jalur kanan terus kawan, itu kan jalur yang kendaraan yang berlawanan gitu kan kawan ya. Nah, itu fungsinya untuk marka atau garis-garis kawan ya, untuk yang putus-putus, nggak putus-putus, marka ganda dan sebagainya. Oke, kita nyalip lagi. Oke. Oke, nah di sini ada tikungan. Nah, biasanya kalau marka garis atau satu garis kuning tanpa putus-putus atau warna putih itu biasanya ada dibelokan gitu kawan-kawan ya. Oke, kosong. Yuk kita masuk, masuk. Oke, kita tidak boleh untuk melewati garis kuning tersebut ya. Kita boleh untuk atau apa ya, menyalip di dalam garis kuning kawan-kawannya, dengan syarat tidak boleh keluar gitu. Kita ambil kiri. Oke, kita boleh nyalip ke kiri ya dengan lihat kode ya. Kita boleh menekan dim ya atau klakson kawan ya, untuk memberikan kode apa ya, supir truk tersebut. Kita jangan lupa untuk nyalakan lampu sen ya. Ketika kita akan berbelok, kita turunkan gigi, turunkan gigi. Oke, turunkan gigi ya. Turunkan gigi, gas lagi, dan untuk matikan lagi ya lampu sennya kawan-kawan seperti itu. Jadi untuk lampu sen, nah, oh ya, ini ada marka ganda, bisa lihat ya, kita tidak boleh melewatinya. Ada marka ganda atau dua garis tanpa putus-putus, kita tidak boleh melewatinya. Oke, kita harus berada di dalam kolom ini gitu kawan-kawan ya. Nah, ini ada marka garis ya, satu garis ya, tidak putus-putus, biasanya di tikungan gitu tuh, bisa teman lihat kan, tikungan. Dan di sini ada marka ganda lagi. Biasanya marka ganda ini kita temukan di perkotaan gitu kawan-kawan ya. Oke, ada marka ganda.
Ya, marka ganda. Nah, di sini marka ganda putus-putus kita bisa melewatinya. Soalnya itu pertigaan. Oke. Kita berhenti, kita turunkan gigi, turunkan gigi, turunkan gigi. Ketika berhenti, kita harus gunakan gigi yang kecil, gigi 1 kawan ya. Kalau ini tidak lama, kita tekan kopling saja. No, jadi lepaskan lagi. Kalau memang lampu merahnya ini lama, kita bisa netralkan seperti itu kawan-kawan ya. Oke, ini suasana Kota Banjar. Oke, nah ini ada marka ganda atau 2 garis tidak putus-putus, kita tidak boleh melewatinya. Kalau ada putus-putus, nah di depan nih, nah itu bisa melewatinya, soalnya kan di sebelah kanan SPBU gitu ya. SPBU, nah kita turun gigi, turun gigi, turun gigi. Kalau memang lama kita bisa netralkan. Oke, nah jadi tidak usah untuk terus menekan kopling biar nggak pegal. Nah di sini tuh bisa teman ya, ada marka ganda, terus ada marka melintang ya. Kita tidak boleh melewatinya. Ada lampu merah warna merah, kuning, dan hijau. Oke, kita tidak boleh melewati garis tersebut ya. Bisa melihat itu ada zebra cross. Zebra cross itu untuk pejalan kaki ya, untuk menyeberang. Oke, kita tidak boleh melewati garis-garis ini kawan, atau marka-marka ini. Lampu merah atau warna merah itu untuk stop, warna kuning untuk hati-hati, warna hijau kita melaju. Oke, untuk awalan harus gunakan gigi 1 kawan-kawan ya. Oke, suasana perkotaan Kota Banjar. Oke, di sini ada beberapa alur atau jalur 1, 2, 3, 4 jalur kawannya. Kita boleh masuk jalur 2. Oke, boleh jalur 3. Oke, nah bisa melihat tuh. Oke ya, nah kita bisa lewat sini. Kita mau lurus, jadi kita ambil jalur yang tengah, jangan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu mau ke belok ke kanan. Nah jadi pas ada kolom-kolom atau disebut kolom-kolom lah ya, biar kalian mengerti gitu kawan ya. Nah kita kan mau lurus nih, lurus. Oke, kita harus di sini. Kalau sebelah sana ke kiri, oke, ke kanan, kanan seperti itu kawan ya. Kita harus dalam posisi seperti ini kawan ya, lurus. Soalnya kan mau lurus gitu ya. Ini ada marka melintang, kita tidak boleh melewatinya, zebra cross ya. Oke. Aduh, pegal. Oke, kita maju lagi. Untuk awalan sekali lagi kita harus gunakan gigi yang kecil, gigi 1 kawan-kawan ya. Oke, ayo kita tancap gas. Nah ini ada marka ganda, kita tidak boleh melewatinya kawan-kawannya. Nah ini ada marka atau garis 1 tidak putus-putus, kita tidak boleh melewatinya. Kita ambil kanan, jangan lupa nyalakan lampu sen kawan ya, 30 meter sebelum kita berbelok. Nah kita tahan dulu, turunkan gigi ya. Nah ini gigi 1 men. Oke, tunggu sampai kosong lalu kita masuk. Oke, jadi ketika berbelok itu 30 meter atau 50 meter ya sebelum kita berbelok ya. Jangan mendadak, jangan lupa untuk matikan lagi ya lampu sennya, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, jadi buat temen semuanya, salam kenal ya, dari agent motovlogger dari Kota Banjar. Kalau kalian ada yang tidak mengerti, yang mau ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah, seperti itu kawan-kawan ya. Kita depan mau ambil kanan, jadi jangan lupa untuk itu nyalakan lampu sennya lagi men. Jangan lupa untuk nyalakan lampu sen. Kita tekan kopling ya, nyalakan lampu sen. Oke, tekan kopling, turunkan gigi. Kalau memang lama, jadi kalian bisa netralkan kawan ya, netralkan. Kalau memang tidak lama, kita tekan kuping saja dan maju seperti itu kawan ya. Jadi gak usah kudat-kudat gitu ya. Kalau memang lama ya kita bisa netralkan. Jangan lupa untuk matikan lagi lampu sennya. Oke, ini 1 jalur ya. Nah oke, jadi di halanganku non sih nama nantinya pembatas jalan ya, sebelah kanan ada pohon-pohon ya. Nah kita bisa tancap gas dengan syarat lihat di spion di belakang itu ada yang mau nyalip atau enggak. Kalau kita nggak nyalip, kita berada di jalur kiri aja gitu kawan-kawan ya. Oke, depan ada rel, kita lepaskan gas. Oke, tekan kopling. Ini gunakan gigi 1 atau gigi 2. Oke, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, jadi di jalanan itu ada rambu-rambu kawan ya, ada rambu-rambu ya. Di antaranya ada rambu-rambu larangan, perintah, peringatan kawan ya. Oke, petunjuk, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, suasana pagi hari ya di Jalan Baru Kota Banjar. Nah di sini bisa terlihat tuh
Oke, itu petunjuk ya, kanan kiri, misalkan Purwokerto, Tasik, Bandung, itu adalah petunjuk ya. Oke, kita ambil kanan ya. Jangan lupa pokoknya kalau mau berbelok kita harus apa namanya, harus nyalakan lampu sen. Ketika sudah berbelok, matikan lagi ya untuk lampu sennya. Oke, kita matikan ya lampu sennya seperti itu kawan-kawan ya. Oke, suasana Kota Banjar di pagi ini seperti itu kawan-kawan ya. Oke, jadi petunjuk itu ya seperti yang petunjuk kota ya, terus pusat kota dan sebagainya, petunjuk, terus ada larangan stop ya, larangan itu ya stop, perboden ya, perboden, terus perintah itu seperti ada wajib mengikuti arah ke kiri, ke kanan dan sebagainya gitu kan kawannya. Di depan ada lampu merah, lepaskan gas, tekan kupling. Oke, kita turunkan gigi ya, turunkan gigi. Aduh, si Mamang badai ke mana? Terus ada peringatan, peringatan itu ada belokan, seperti kawan ya. Ada belokan, terus jalan licin, turunan, tanjakan, itu peringatan. Ada perintah, larangan ya, petunjuk gitu kan ya. Terus ada papan lalu lintas tambahan. Kita nyalakan lampu sen ke kiri, soalnya depan mau ke kiri kita kawan-kawan ya. Ambil kiri, oke. Terus ada itu juga rambu lalu lintas, nomor rute ada itu. Saya juga apa ya, jarang untuk melihatnya gitu kawan ya. Oke, itu papan lalu lintas tambahan juga ada gitu kawan ya. Tapi yang kita sering temukan yaitu, atau kita wajib lah menurut gua ya, itu ada rambu lalu lintas petunjuk, larangan, perintah, dan peringatan gitu kawan ya. Oke, kita memasuki Pasar Banjar. Biasanya di Pasar Banjar kalau pagi hari agak macet kalau di pasar-pasar itu ya kawan ya. Kita tahan dulu, oke, turunkan gigi, tengok kanan, gitu. Ada larangan ya, perboden, jadi tidak boleh melewati sana gitu kawan ya. Oke, kita ambil kanan, jangan lupa untuk nyalakan lampu sennya. Nyalakan lampu sennya kawan-kawan ya. Ini harus gunakan gigi kecil, gigi 1 atau gigi 2 ya. Ketika di jalan yang padat merayap, kita harus gunakan gigi kecil, gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Dan apa namanya ya, kecepatan itu harus ya, jangan ngebut-ngebut gitu kawan ya. Sekitar 20 km per jam lah, di bawah situ kawan-kawan ya. Oke. Yuk, suasana pagi hari ya di Pasar Banjar. Selamat pagi. Oke. Nah, ini tuh kita ini gunakan gigi 2 tuh, jadi tidak boleh untuk tekan terus ya, kuplingnya lepaskan saja gitu kan ya. Kalau sudah melaju ya kawannya, jangan terus ditekan gitu ya, atau jangan terus disentuh. Kita bisa lepaskan kupling tersebut kawan ya. Oke, ini harus gunakan gigi yang kecil, gigi 1 atau gigi 2. Oke. Jadi ketika padat merayap, oke, lepaskan gas, tekan kupling, turunkan gigi 1. Oke, gigi 1, lepaskan kupling, gas secara perlahan. Oke. Dan pokok nama kalau bahasa Sunda. Ketika padat seperti ini, kupling itu dan gas itu harus dimainkan, dan harus gunakan rem belakang kawan ya. Di bawah 30 km per jam harus gunakan gigi belakang. Oke. Kalau di atas itu, di atas 30 km per jam harus gunakan rem depan, kemudian dibantu dengan rem belakang, kita ambil kanan kawan-kawan ya. Oke. Nah, jadi ketika pengereman, ketika dibelokan itu jangan ketika belok itu gunakan rem depan ya. Harus ya, ketika berbelok, sebelum belokan kawan-kawannya, kita harus rem dulu, kan kecepatan pastinya menurun. Nah, terus ketika menurun kan belokan, nah kita bisa seimbangkan atau gunakan rem belakang secara perlahan, gesek aja perlahan gitu kan, jangan sekaligus. Untuk pengereman jangan sekaligus ditekan gitu kan kawan ya. Oke. Ini gunakan gigi 1, gigi 1, gigi 1, gigi 1, gigi 1. Oke, gigi 1. Ketika di jalanan seperti ini kita harus gunakan gigi yang kecil seperti itu kawan-kawannya, jangan gigi yang besar. Kalau gigi yang besar ketika ditarik gas itu pasnya rantai itu akan terasa gejek itu. Kalau kita lepaskan kupling secara cepat dan gas tidak tarik secara dalam, itu bakalan mati gitu ya. Kebanyakannya seperti itu ya, ketika akan
di lampu merah atau akan menyeberang itu mati, itu seperti itu, giginya itu bukan gigi yang rendah gitu kan kawannya, dan pelepasan kupling dan penarikan gas itu tidak pas gitu ya. Jadi alangkah baiknya perlahan kupling dilepaskan dan gas secara perlahan. Jangan lupa untuk nyalakan lampu sennya. Kita mau ambil ke kanan men, kita ambil ke kanan. Oke, kita ikuti kendaraan yang di depan. Kita harus bareng ketika kita akan apa yang menyeberang, masuk satu masuk semua, dengan catatan kita harus tengok kiri dan kanan ya. Oke, dan kita harus juga perhatikan ya kecepatan yang mereka tempuh gitu kan ya, kecepatan yang mereka laju ya ketika kita akan menyeberang gitu kan ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya untuk vlog kali ini. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon kalian koreksi, bisa komentar di bawah ya. Oke, dan itu dia ya untuk tutorial ya dari saya ya, pengetahuan saya kawan-kawannya. Jadi ketika berkendara jangan lupa untuk taati tata tertib lalu lintas, gunakan helm kawannya, safety. Oke, dan see you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.